Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini pada video kali ini saya bersama rekan-rekan tim saya sedang berada di lab produksi yang dimana di sini kami akan memaparkan atau mensimulasikan bagaimana cara pembuatan mikropartikulat dengan kombinasi fraksi. Oke, sebelum masuk ke bagaimana cara pembuatannya, di sini saya bakal memperkenalkan alat-alat yang bakal kami gunakan untuk pembuatan mikropartikel ini. Yang pertama, setelah dilakukan penimbangan, di sini ada alat untuk sebagai pencampuran bahan, di mana alat ini dinamakan dengan mixer ya. Tujuannya untuk pencampuran bahan-bahan yang sudah ditimbang tadi. Kemudian setelah dilakukan pencampuran bahan, kita masuk ke alat yang namanya ini extruder. Extruder ini merupakan extruder ini fungsinya untuk membuat massa kepal yang telah dibentuk dalam pencampuran tadi menjadi ekstrudat. Nah, setelah pembuatan ekstrudat selesai, kemudian kita masuk ke alat yang mungkin terakhir ya. Ini namanya alat spinorizer, di mana alat ini fungsinya untuk mengubah dari si ekstrudat tadi menjadi berbentuk bulat-bulat atau bulat-bulat kecil ya, sampai sferis gitu. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat alat selanjutnya yang kami gunakan ini adalah oven ya, dimana fungsi oven ini sudah jelas, yaitu untuk mengeringkan atau untuk memanaskan si mikropartikel tadi. Jadi alurnya itu setelah proses spinorizer ya, setelah si mikropartikelnya berbentuk sferis, langsung kita masukin ke dalam oven ini. Nah, untuk suhu yang kami gunakan di sini yaitu sebesar 60 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, mungkin itu untuk oven yang kami gunakan. Oke, dan kita telah sampai ke alat yang terakhir yang kami bakal gunakan. Di sini ada nama alatnya yaitu fan coating, di mana fan coating ini berfungsi untuk untuk penyalutan ya, untuk penyalutan pada mikropartikel yang telah dikeringkan atau yang telah dipanaskan tadi di oven. Nah, serangkaian alat ini terdiri dari serangkaian alat ya, yang ada pemanasan dan semprotan angin yang disemburkan oleh energi dari kompresor tadi. Mungkin itu saja alat-alat yang kami bakal gunakan dalam pembuatan mikropartikulat dengan kombinasi fraksi, kunyit, dan pegagan. Oke, langsung saja kita simulasikan bagaimana cara pembuatan si mikropartikelnya. Selanjutnya kita langsung saja ke bagaimana cara pembuatan atau simulasi pembuatan dari mikropartikel tersebut. Yang pastinya, yang pertama setelah dilakukan persiapan alat dan bahan yang bakal digunakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah penimbangan bahan. Di sini tanpa berlama-lama kita langsung timbang bahan yang telah kita siapkan. Timbang sesuai kebutuhan formulasi. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, di mana langkah kedua ini merupakan pencampuran bahan yang telah kita timbang tadi ya. Di sini untuk pencampuran bahan kita menggunakan alat mixer. Alat mixer ini cukup simpel ya. Sambil langsung saja ya kita jalankan. Nah, tapi sambil dijalankan kita masukin ekstraknya dengan sedikit demi sedikit. Langsung kita praktekkan. Nah, sebelum dilanjutkan ya, setelah ekstrak masuk semuanya dan tercampur dengan bahan-bahan tadi, selanjutnya kita semprotkan pelarut ya. Oke, setelah pencampuran bahan tadi seperti ekstrak, pelarut dicampurkan di dalam mixer sampai terbentuk bahan seperti ini ya, seperti massa kepal begini, bisa dilihat. Nah, seperti inilah ya. Tahap selanjutnya yaitu penggunaan alat si extruder ini. Langsung tanpa berlama-lama kita langsung nyalakan alat saja. Oh iya, lupa dengan telah disiapkan wadah di bawahnya ya guys ya. Langsung saja dibuat massa kepal
Oke, setelah serangkaian proses yang dilakukan pada alat si extruder ini, didapatkan hasil ekstrudat dengan bentuk seperti ini. Nah, setelah didapatkan bentuk seperti ini, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap alat penggunaan pada speronazer ya. Dimana yang sudah tadi saya jelaskan bahwa proses speronazer ini terjadi perubahan bentuk yang dari extrudat menjadi spherics atau bulat-bulat kecil ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung masukkan saja si hasil si extrudat ini ke dalam dengan hati-hati dan perlahan-lahan, jangan sampai ada yang berjatuhan karena dapat mempengaruhi bobotnya. Oke, setelah si extrudat masuk semuanya, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada RPM yang digunakan dalam pembuatan mikropartikel. Nah, RPM yang kami gunakan di sini yaitu sebesar 1610 RPM ya, dengan waktu pemutaran yaitu selama 20 detik. Langsung tanpa berlama-lama kita putarkan ya. 3, 2, 1. Setelah waktu pemutaran si alat ini selesai, kita langsung otomatis matiin saja ya, dan kita langsung ambil si hasil dari alat ini. Kalian bisa lihat hasil dari alat speronazer ini. Setelah serangkaian alat speronazer dilakukan, maka didapatkanlah hasil dari speronazer tersebut berbentuk spherics atau bulat-bulat kecil seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah itu kita masuk ke tahap proses pemanasan atau pengeringan. Di sini alat yang digunakan tadi adalah oven ya, dengan panas yang telah ditentukan yaitu sebesar 60 derajat Celcius. Dengan pengeringan waktu yang dibutuhkan selama 24 jam ya, atau selama 1 hari. Tanpa berlama-lama, langsung kita dimasukkan saja. Let's go. Kita tunggu dan kembali lagi besok untuk dilanjutkan penyaluran. Oke, setelah proses pemanasan selama 24 jam selesai, langkah selanjutnya yaitu proses penyalutan. Kalian bisa lihat video tersebut merupakan serangkaian penyalutan. Penyalutan yang kami gunakan di sini sebanyak 2 kali. Yang pertama disalut menggunakan kitosan yang telah dilarutkan dengan campuran aquades dan asam asetat glasial. Yang kedua dilakukan penyalutan menggunakan opada yang telah dilarutkan dengan aquades. Nah, setelah serangkaian proses dilakukan mulai dari mixer, extruder, speronazer, pemanasan hingga penyalutan, tibalah hasil akhir yang kita dapatkan pada proses ini ya. Kalian bisa lihat bahwasannya ini merupakan hasil yang telah disalut juga ya, hasil mikropartikel yang dikombinasi dengan ekstraksi pegagan dan kunyit yang telah disalut. Kalian bisa lihat ya. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya video simulasi pembuatan mikropartikel yang telah dipaparkan. Cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.